Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya manfaat nyata kalau kita berinteraksi sama Al-Quran setiap hari? Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas gimana kitab suci ini bukan cuma buat dibaca loh, tapi untuk benar-benar dijalani, jadi sumber kekuatan yang bisa mengubah hidup kita. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa sih artinya beneran cinta sama Al-Quran? Ini tuh bukan cuma soal perasaan ya, tapi lebih ke soal tindakan, soal komitmen, dan soal gimana kita ngebiarin petunjuknya ngebentuk cara kita mandang dunia. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi gini, cinta ke Al-Quran itu bukan perasaan yang pasif, yang cuma diam aja. Justru sebaliknya. Ini adalah wujud iman yang kuat, sebuah keinginan besar buat nyambung sama petunjuk ilahi di setiap langkah kita. Jadi, kuncinya bukan di perasaan, tapi di sebuah komitmen yang aktif. Oke, ini dia gambaran singkatnya buat beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari apa itu makna cinta pada Al-Quran, terus kita lanjut ke manfaatnya, mulai dari spiritual, intelektual, sosial, sampai akhirnya kita lihat kenapa ini jadi investasi terbaik. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa sih makna cinta pada Al-Quran? Kita kan sering mikir cinta itu sesuatu yang abstrak ya, nggak kelihatan. Tapi di sini kita bakal lihat kalau cinta ke Al-Quran itu justru soal keterlibatan yang, wah, sangat nyata dan aktif banget. Nah, disinilah kuncinya. Cinta ini bukan cuma ngaku-ngaku di bibir, tapi jadi tindakan nyata. Dia jadi dorongan buat kita, satu, membaca, dua, memahami, dan yang paling penting, tiga, mengamalkan ajarannya. Jadi, Al-Quran itu bukan buat jadi pajangan cantik di rak buku ya, tapi beneran jadi peta buat hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat yang mungkin paling banyak orang cari, ketenangan jiwa. Gimana sih caranya hubungan kita dengan Al-Quran bisa nyentuh hati kita paling dalam dan ngasih kedamaian di tengah dunia yang kadang riwah banget ini? Nah, ini dia yang ditawarin Al-Quran. Hati bisa jadi lebih tenang, jiwa jadi damai, pikiran jadi lebih jernih, dan kita punya harapan waktu lagi ada tantangan. Jadi ini bukan lari dari masalah ya, tapi justru jadi sumber kekuatan buat ngadepinnya. Kayak semacam jangkar harapan gitu di saat ombak kehidupan lagi kenceng-kencengnya. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngangkep intinya deh. Ayat-ayat Al-Quran itu isinya bukan cuma perintah dan larangan loh, tapi juga ada dzikir dan nasihat yang bisa jadi obat. Jadi pas kita lagi ngerasa gelisah atau cemas, disitulah kita bisa nemuin ketenangan dan penghiburan. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Nah, yang ini nih, mungkin sisi yang jarang banget disadari orang. Ternyata, berinteraksi dengan Al-Quran itu juga latihan yang luar biasa buat otak kita. Serius. Jadi ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga soal ngasah pikiran. Coba deh kita lihat gimana caranya. Pertama, menghafal ayat dan belajar tajwid itu jelas banget melatih ingatan dan butuh presisi kan. Kedua, buat mempelajarinya aja, kita butuh konsentrasi tinggi. Dan yang ketiga, pas kita coba mendalami tafsir atau interpretasinya, wah, itu benar-benar latihan berpikir kritis dan analitis yang dalam banget. Dan itu baru dari prosesnya loh. Isinya sendiri, wih, udah kayak lautan ilmu. Ada cerita-cerita sejarah yang penuh pelajaran, ada isyarat-isyarat soal sains, sampai hikmah-hikmah kehidupan yang gak lekang oleh waktu. Ini semua benar-benar memperluas wawasan kita dan ngasih kita cara pandang yang jauh lebih kaya. Nah, setelah tadi kita bahas manfaat buat diri sendiri, sekarang kita geser ke dampak yang lebih luas, yaitu ke masyarakat. Gimana sih ajaran Al-Quran itu bisa ngebentuk interaksi sosial kita jadi lebih baik dan ya membangun masyarakat yang harmonis? Nah, disinilah kita lihat pilar-pilar utamanya. Ada soal kejujuran, kesabaran, sikap saling tolong-menolong, dan tentu saja saling menghormati. Ini semua bukan sekedar daftar sifat baik yang bagus untuk dimiliki loh. Ini adalah fondasi. Fondasi yang benar-benar dibutuhin buat membangun masyarakat yang sehat. Jadi bisa bayangin kan efek dominonya, kalau nilai-nilai tadi udah tertanam kuat di setiap orang, dampaknya itu bakal nyebar. Mulai dari keluarga yang jadi lebih harmonis, sampai akhirnya ke masyarakat yang lebih luas, jadi damai dan saling menghargai. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Di sini, kita coba lihat interaksi dengan Al-Quran itu bukan lagi sebagai sekedar kegiatan harian biasa, tapi sebagai sebuah investasi. Bukan sembarang investasi, tapi investasi jangka panjang yang paling berharga, yang untungnya itu melintasi batas kehidupan. Coba kita lihat perbandingannya. Di dunia, Al-Quran itu ibarat kompas kita, jadi petunjuk hidup dan sumber kebahagiaan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nanti di akhirat, perannya berubah. Dia jadi pemberi syafaat atau penolong kita dan jadi jalan menuju pahala. Jadi manfaat itu benar-benar buat dua kehidupan sekaligus.
Nah, kutipan ini benar-benar ngegesin janji spiritual yang luar biasa itu. Al-Quran itu bakal jadi penolong buat mereka yang rajin baca dan mengamalkannya. Jadi dia bukan cuma buku panduan, tapi kayak sahabat setia yang bakal ngebela kita di saat paling genting nanti. Dan itu semua adalah buah dari interaksi yang tulus dan konsisten. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setelah kita lihat semua manfaat yang luar biasa ini, kira-kira langkah nyata apa nih yang bakal kita ambil buat menjadikan Al-Quran itu bukan cuma sekedar bagian dari ritual, tapi benar-benar jadi sahabat sejati dalam perjalanan hidup kita?